Penegasan warta jemaat pada ibadah Natal kedua pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 8.30. Jadwal ibadah Minggu Natal, tutup tahun dan tahun baru Jemaat GKE Parapah Minggu 27 Desember 2020 8.30 live streaming. Kamis 31 Desember 2020 pukul 16.00 tutup tahun live streaming. Jumat 1 Januari 2021 8.30 acara tutup tahun secara live streaming. Adapun petugas yang bertugas pada hari Kamis 31 Desember 2020 Stola Putih pada liturgi tutup tahun perjamuan kudus secara live streaming. Pendeta pelayanan Pendeta Angelina, liturgus Penetua Robin Kovan, salam dan doa Penetua Marhayen Durnan, pembaca Alkitab Penetua Uria Guna Dharma, penerima tamu Elisa Lamiang dan Elizabeth Babu, band Sarwono Rujut Mikael Beni, singer Nanda Krista, operator LCD David, operator sound system Imo, tim multimedia Rudi Chandra dan Martin Antang. Kemudian penegasan berikutnya mengenai baptisan kudus. Pada tanggal 25 Desember 2020 tidak dilayani sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus akan dilayani pada tanggal 1 Januari 2021. Perjamuan kudus di rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai akan dilaksanakan perjamuan kudus untuk orang sakit atau orang tua yang lanjut usia. Ibadah tutup tahun di Gereja Parapah seperti biasa setiap ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di gereja menandai rasa syukur atas berkat Tuhan dan menyongsong tahun baru. Mohon kesiapan warga jemaat masing-masing sehingga perjamuan kudus menjadi berkat bagi kita semua. Bagi jemaat yang ikut perjamuan kudus di rumah melalui live streaming, dapat mengambil roti dan anggur di gereja tanggal 14, 16, dan 27 Desember 2020 pada pukul 9 sampai 12.00 WIB. Ibadah tutup tahun di rumah dalam rangka menyongsong tahun baru 1 Januari 2021, kami menghimbau agar setiap keluarga berkumpul untuk berdoa dan bersyukur pada Tuhan dalam lingkungan rumah tangganya masing-masing. BPH akan menyediakan tata ibadah sederhana
untuk digunakan dalam ibadah yang dimaksud dan dapat diambil di depan pintu gereja mulai tanggal 25-31 Desember 2020. Libur kantor Majelis Jemaat GKE Parapah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Hari kerja mulai tanggal 4 Januari 2021. Sehubungan dengan ketetapan tersebut, maka kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Warta jemaat untuk Minggu 27 Desember 2020, tanggal 3 Januari 2021 akan kami selesaikan sebelum libur. Berita pelayanan tentang Natal, tutup tahun, dan tahun baru juga dimasukkan dalam warta jemaat tersebut. Untuk penerimaan setoran, hasil kolekte, sumbangan, dan lain sebagainya, agar disampaikan kepada Bendahara Ari Besukah dengan alamat Jalan Krakatau, nomor 90 Palangkaraya. Laporan keuangan minggu dan hari raya dilaporkan dalam warta jemaat tanggal 10 Januari 2021. Demikian penegasan warta jemaat pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita hari ini di hari Natal ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, Natal tahun ini membangkitkan sukacita dan harapan karena Natal adalah Allah bersama dengan kita. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72 ayat 1-2. Pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri untuk menerima potum dan salam. Ibadah Hari Raya Natal 2 ini jadi dalam nama Tuhan kita yang memegang pemerintahan atas dunia dan dalam Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1-2. Kita sorga bergema
Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Pujian 1000 Lilin yang dinyanyikan 2 kali. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang pertama, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang sangat besar, bahwa Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus dan menyerahkan Dia kepada maut untuk menggantikan kami yang berdosa ini. Rendahkanlah hati kami pada hari ini oleh pemberitaan firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi, supaya kami dapat membacanya dengan benar dan mengerti maksud-Mu dengan setia dan tulus hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 10 dengan perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah-Mu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca sebagian dari firman-Nya dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya,
Mari kita bersatu dalam doa, kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu dan akan merenungkannya. Kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami yang akan mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan hamba yang Tuhan percayakan pula untuk menyampaikannya, biarlah apa yang akan disampaikan nanti sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Pembacaan Alkitab kedua untuk Hari Raya Natal kedua pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Akan saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan hari yang sangat berbahagia ini, karena pada hari ini kita memasuki Hari Raya Natal kedua, dan nas firman Tuhan yang diperhadapkan pada kita, seperti yang sudah saya bacakan tadi, diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Kita tahu bahwa Injil Yohanes memberikan keterangan mengenai keilahian Yesus dan menjelaskan juga kemanusiaannya. Hanya Yohaneslah yang memberi gelar firman, dalam bahasa Yunaninya logos, untuk menggambarkan keilahian Yesus Kristus dalam Injilnya. Ada 3 sifat Yesus dalam perannya sebagai firman atau logos, yaitu yang pertama, hubungan Yesus dengan Bapa. Digambarkan dari keberadaan Yesus yang sudah ada sebelum penciptaan. Terlihat Bapak Ibu dari kata awal, pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ini memiliki perasa yang sama. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada.
Kristus itu ilahi karena dia sama dengan Bapa dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang 9. Yang kedua, sifat Yesus yang kedua, hubungan Yesus dengan dunia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada ya suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ini berarti Yesus memiliki peran khusus dalam penciptaan. Dan yang ketiga, hubungan Yesus dengan manusia menjelaskan kepada kita firman yang menjadi daging, bahwa firman itu telah menjadi manusia secara utuh, menggambarkan Yesus dalam keilahiannya juga merupakan seorang manusia. Kemudian seorang yang diutus sebagai saksi ya untuk memberitakan kesaksian tentang Yesus. Yang dimaksud yang diutus adalah Yohanes Pembaptis. Di mana dalam kesaksiannya Yesus adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia yang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Di sini Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, ya, menegaskan bahwa pada waktu itu ada orang yang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai sang Mesias. Bisa kita lihat dalam kitab Lukas pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini Yohanes, penulis dari Injil Yohanes bermaksud ya untuk meluruskan pengertian yang benar tentang jati diri siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai saksi dan pemberi kesaksian yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu. Maksud pengutusan dari Yohanes Pembaptis adalah agar orang-orang menjadi percaya akan kesaksian tentang Yesus sebagai terang yang menyinari kegelapan, yaitu menerangi hati dan akal budi manusia dari kejahatan dan dosa dunia, sehingga umat Tuhan hidup dalam pertobatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di sini juga dijelaskan bahwa Yesus itu sebagai terang, ya. Ia telah datang ke dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Adapun maksud dari kata dunia, berarti manusia yang menentangnya, ya. Terang itu datang kepada mereka yang adalah kepunyaannya. Siapa itu kepunyaannya? Ya, yaitu bangsa Israel yang menolaknya sehingga ketika janji Tuhan untuk membebaskan mereka tiba, mereka pun tidak menyadari dan menolaknya. Namun setiap orang yang menerima terang itu, dalam firman ini dijelaskan bahwa ia akan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi hanya dengan menerima Yesus saja, maka kita beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bukan karena sebuah ikatan keturunan, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, melainkan dari keinginan Allah itu sendiri. Jadi kuasa yang diberikan sebagai anak-anak Allah diperoleh dari perkenanan Allah bagi orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui penjelasan tersebut, ya, maka dalam perayaan Natal 2 pada hari ini, kita semua diteguhkan kembali dalam pemahaman yang benar tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus sebagai Sang Mesias. Allah itu sendiri, Tuhan dalam hidup kita. Yesus hadir sebagai juru selamat. Dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia yang menerimanya. Melalui perayaan Natal 2 pada hari ini, kita belajar untuk hidup meneladani Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang Yesus di tengah situasi pandemi ini. Seperti kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus dengan menjadi saksi dan memberikan kesaksian tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan berani menyuarakan kebenaran atas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi, fokus pelayanan bukan pada diri sendiri tapi pada Yesus, ya. Pelayanan dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik itu berupa kedudukan dan jabatan yang Tuhan percayakan, maka kita harus melihat siapakah yang menjadi fokus kita untuk kepercayaan yang Tuhan berikan itu. Diri kita sendirikah atau Tuhan Yesus itu sendirikah? Jika Yesus yang menjadi fokus kita, apakah sudah kita menyerukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas kita selama ini untuk menyatakan belas kasih dan kemurahan Allah dengan hidup menjadi berkat di tengah
kehidupan bergereja, di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan dimanapun kita berada, dengan hidup murah hati, saling tolong-menolong, dan menanggung beban bersama agar terasa ringan sebagai wujud kesaksian dalam hidup kita. Dan yang kedua, bersamaan dengan tema Natal tahun ini, mereka akan menamakannya Immanuel. Artinya, Allah beserta kita dalam segala situasi, bahkan dalam perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan yang memberi harapan di tengah keputusasaan. Artinya perayaan Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita selalu memiliki pengharapan, ya. Kita selalu memiliki kesukacitaan walaupun di tengah pandemi ini. Artinya kita mengimani bahwa Allah beserta dengan kita bahkan di situasi tersulit yang sedang kita hadapi seperti saat ini. Allah hadir dalam diri Yesus sebagai Immanuel, ya, karena kepeduliannya untuk menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yaitu menerima Yesus sebagai terang dalam hidup ini, mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya, dengan saling menjaga dan tidak lalai dalam cara hidup baru di tengah pandemi ini, demi menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Bapak Ibu, percayalah, penyertaan Tuhan memampukan kita untuk dapat melewati situasi pandemi ini. Immanuel, Allah beserta kita dalam setiap tantangan hidup, memampukan kita melalui pertolongan Roh Kudus-Nya untuk dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini sebagai anak-anak Allah. Selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami juga mengucap syukur karena kami sudah memasuki dan merayakan Natal kedua, dengan mengimani bahwa Allah selalu beserta dalam kehidupan kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dan alami pada saat ini, Tuhan akan selalu beserta dengan kami dan memampukan kami untuk melewati situasi ini. Kami percaya Tuhan akan menjaga, memelihara dan melindungi segenap keluarga kami, orang yang kami kasihi. Kami percaya melalui momen Natal ini, kami diajarkan untuk memaknai Natal lebih dalam lagi, di mana Natal itu kami peringati dengan kesederhanaan dan apa adanya, di mana kami mengucap syukur atas keselamatan kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kepadamu bangsa dan negara kami Indonesia, seluruh pemimpin baik dari tingkat pusat dan daerah. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Biarlah mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kami juga mohon kepadamu Tuhan, biarlah mereka juga dapat menjadi berkat dalam setiap tugas dan tanggung jawab ini bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Serta Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan tidak hanya fokus pada diri mereka sendiri, tapi biarlah apa yang mereka lakukan fokus kepadamu ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan yang telah menyatakan keselamatan dalam kehidupan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu seluruh tenaga medis sebagai garda terdepan yang merawat pasien yang sakit, terkhususnya pasien yang positif COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan serta kesabaran dalam mereka merawat setiap pasien yang sedang sakit, terkhususnya mereka yang positif COVID-19. Tolong Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan kerja keras dan waktu yang mereka berikan untuk melayani umat-Mu,
Kiranya Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati kehidupan pribadi mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, dan memberkati setiap harapan yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu jemaat-Mu ya Tuhan, yang memperingati hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus dalam masa-masa Natal ini, dalam memperingati ulang tahun kelahiran dan perkawinan mereka, Tuhan selalu memelihara, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Kiranya juga dalam iman mereka semakin dikuatkan dalam pengharapan hanya kepadamu. Kiranya juga mereka semakin dewasa dan bijaksana dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga mereka. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau menyatakan pemulihan dan menyembuhkan mereka, memberkati setiap obat-obatan dan para medis dan juga setiap keluarga yang merawat keberadaan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia untuk selalu setia dalam iman dan pengharapan mereka, dalam ibadah mereka dengan kondisi yang terbatas. Kiranya Tuhan mereka selalu disertai dengan kesehatan dan kekuatan, dan tidak pernah putus pengharapan iman hanya kepadamu. Kiranya Tuhan selalu memelihara mereka untuk menjalani kehidupan mereka di masa tua dalam setiap hari-harinya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami. Engkau melihat apa yang menjadi keinginan hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi problem, masalah dalam kehidupan jemaat-Mu tiap-tiap pribadi. Dan Engkau juga telah mendengar apa yang telah kami naikkan dalam permohonan doa ini. Kami percaya sebagai manusia memang banyak hal yang kami inginkan. Tapi lebih lagi kami percaya bahwa Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kehendak Tuhan mendatangkan rancangan damai sejahtera. Dan dengan iman kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar yang terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami.
Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu, untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 ayat 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Warta tambahan, kami ingatkan kembali, pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, pukul 8.30, akan diadakan ibadah online yang secara rekaman. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, pukul 16.00, itu secara live streaming. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 pukul 8.30 secara live streaming. Kemudian kami ingatkan kembali baptisan kudus pada tanggal 25 Desember 2020 tidak dilayani sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus baru akan dilayani pada tanggal 1 Januari 2021. Kemudian perjamuan kudus di rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 mulai pukul 9 WIB sampai selesai akan dilaksanakan perjamuan kudus untuk orang sakit atau orang tua yang lanjut usia. Ibadah tutup tahun di Gereja Parapah seperti biasa setiap ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di gereja, menandai rasa syukur atas berkat Tuhan dan menyongsong tahun baru. Mohon kesiapan warga jemaat masing-masing sehingga perjamuan kudus menjadi berkat bagi kita. Bagi jemaat yang ikut perjamuan kudus di rumah melalui live streaming,
dapat mengambil roti dan anggur di gereja pada tanggal 14, 16, dan 27 Desember 2020 pukul 9 sampai 12.00 WIB. Ibadah tutup tahun di rumah dalam rangka menyongsong tahun baru 1 Januari 2021, kami menghimbau agar setiap keluarga berkumpul untuk berdoa dan bersyukur pada Tuhan dalam lingkungan rumah tangga masing-masing. BPH akan menyediakan tata ibadah sederhana yang digunakan dalam ibadah yang dimaksud dan dapat diambil di depan pintu gereja mulai tanggal 25 dan 31 Desember 2020. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah pada perayaan Natal hari yang kedua, kemudian kepada song leader dan tim band, dan kepada multimedia dan jemaat, majelis jemaat penetua Dianakon yang telah bertugas pada tanggal 26 Desember 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.